operasi perusahaan itu semakin lama, itu tuntutan untuk mengimplementasikan penilaian kinerja itu semakin dibutuhkan gitu ya, karena akan banyak manfaat, termasuk ketika proses succession misalnya, ada pergantian dan lain sebagainya, nanti akan jadi penilaian. Tetapi pelaksanaannya sebagaimana yang tadi Pak Rahman ceritakan, banyak sekali ya tantangan, kendala dari orang-orang yang memiliki sudut pandang yang bervariasi gitu ya. Ada yang menolak, ada yang menyambut dengan baik, ada yang netral, macam-macam gitu ya. Karena namanya manusia dengan karakteristiknya masing-masing, tentu ketika ada tuntutan, tambahan beban, dievaluasi. Udah kalau udah dengar kata-kata dievaluasi itu biasanya respon pertama itu kesannya kayak gimana gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama dalam skup yang berbeda. Baik, tadi sudah disampaikan beberapa hal ya oleh Pak Rahman. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi gitu ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, menggali informasi lebih detail, mau tanya pengalaman Pak Rohman secara langsung seperti apa di lapangan juga silakan ya, biar nanti Pak Rohman juga bisa cerita bagaimana kejadian yang sesungguhnya ketika melaksanakan manajemen kinerja. Silakan. Langsung boleh angkat tangan. Fadila ini kayaknya mau tanya ini. Iya. Ayo silakan Fadila dulu ya. Yang lain boleh siap-siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Irfan dan selamat malam untuk Pak Rohman. Perkenalkan, nama saya Fadila dan di sini saya berasal dari kelas manajemen kinerja BA. Nah, Bapak, dari penjelasan Bapak tadi kan sudah dijelaskan mengenai target kinerja juga dan ada beberapa respon dari karyawan yang mungkin ada yang bingung, ada yang kaget dengan target-target kinerja yang ada di perusahaan. Nah, dari adanya target kinerja tersebut kan tidak menutup kemungkinan juga adanya demotivasi dari karyawan di tengah-tengah menjalankan kinerjanya. Nah, kalau di perusahaan Bapak Roman ini gimana ya Pak cara untuk mengatasi karyawan yang dimotivasi untuk dapat tetap meningkatkan kinerjanya dan agar tetap bisa mencapai target kinerja tersebut. Terima kasih. Terima kasih Fadila. Yang lain silakan. Siapa? Ayo silakan angkat tangan kalau mau berpendapat, mau tanya. Bapak, saya izin bertanya. Siapa ini? Mana suaranya ini ya? Ada, Pak? Oh, Adinda, silakan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Pak Irfan dan Pak Rohman. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Adinda Korneja Lestianingrum dari kelas manajemen kinerja BD dengan 3 digit NIM terakhir 038. Saya izin bertanya, tadi sudah dipaparkan terkait 85% kegagalan pencapaian kinerja itu biasanya gagal dari tahap penyusunan atau penetapan sasaran kerja, yang mana salah satunya adalah terlalu fokus pada proses hasil daripada skema 2 arah komunikasi. Terus tadi Bapak mencontohkan, misalkan kita punya 300 staff, terus hasil evaluasi udah keluar, kita sebagai atasan cuma ngasih hasilnya aja, tanpa melakukan follow up gitu Pak. Nah pertanyaan saya, gimana sih Pak, kita sebagai atasan harus menyikapi hal tersebut? Apakah kita sebagai atasan harus mengevaluasi 300 staf itu secara personal atau bagaimana? Terus pertanyaan kedua, tadi terkait penetapan target seharusnya dari top to down. Tapi tadi Bapak juga menjelaskan biasanya malah kayak bawahan itu, goals itu harus disepakati sama bawahan juga. Nah, tapi kadang ya Pak, kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau misalkan bawahan tidak dilibatkan dalam penentuan target, mereka merasa kita sebagai atasan itu atasan yang otoriter gitu Pak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana juga menyikapi hal tersebut? Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, wah menarik ini pertanyaan dari Adinda ini ya, keren. Oke, dua tadi dari Adinda kaitan dengan meminimalisir ya, karena seringnya terjadi kegagalan
menekankan pentingnya komunikasi dua arah gitu ya ketika penetapan target atau sasaran. Kemudian yang kedua tadi perlu ada kesepakatan atasan bawahan gitu ya atau dilibatkan. Yang ini nanti ada plus minusnya. Nanti Pak Rohman bisa sharing dari sini. Kemudian dari Fadila tadi ketika ada demotivasi kerja di tengah-tengah proses mencapai target yang sudah ditetapkan gitu ya. Oke, satu lagi silakan untuk sesi pertama. Yang sudah Fadila, Adia, kelas BB, kelas BC, silakan. Oke, untuk kelas BB, BC, saya beri kesempatan untuk sesi berikutnya. Mungkin Pak Rohman langsung bisa menjawab 3 pertanyaan dari 2 pertanyaan yang sudah menyampaikan. Terima kasih Pak Arfan. Ini bagus-bagus ini pertanyaannya nih. Terima kasih untuk Mbak Fadila sama Mbak Adinda ya tadi ya. Untuk yang Mbak Fadilah tadi kaitannya dengan apa ya tadi saya Mbak Fadilah tadi kaitannya dengan ini ya apa namanya demotivasi kerja, Pak, proses dalam demotivasi ya, proses demotivasi gitu ya. Nah, oke. Nah, biasanya memang demotivasi itu tidak bisa dihindari gitu ya dalam dunia kerja gitu ya, apalagi dalam konteks impact dari proses penilaian kinerja gitu. Itu terjadi hal gitu. Yang pertama adalah kita itu ngasih target kepada seorang karyawan atau tim kita, itu kan kata kita ngasih target itu kan harus juga didukung oleh kompetensi, harus didukung oleh kesiapan kompetensinya juga gitu ya. Nah, ketika kita misalkan ngasih target, misalkan saya ngasih target Mbak Fadila nih, targetnya adalah katakanlah melakukan transformasi budaya organisasi komplit pada kuartal 3 gitu ya. Nah, ternyata Mbak Fadila ini belum dibekali gitu. Gimana nih cara melakukan transformasi budaya, step-stepnya bagaimana, terus kemudian apa yang harus dilakukan, terus kemudian apa yang harus diukur dulu gitu. Nah, ini kan harus dibekali dulu gitu, harus diisi dulu secara kompetensi. Nah, biasanya gitu ya, seseorang itu demotivasi atau disengage itu adalah ketika tidak match antara target yang diberikan dengan bekal kompetensi yang harusnya sudah disiapkan gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, demotivasi itu bisa terjadi adalah ketika pastinya proses-proses dalam penilaian kinerja itu tidak objektif gitu ya. Artinya dalam proses penilaian kinerja kan ya tadi kan harus berbasis eviden gitu ya. Salah satunya gitu. Nah, ternyata itu tidak bisa dipenuhi gitu ya. Makanya kemudian biasanya gitu ya kalau kita ini strateginya itu kita mengkombinasikan antara penilaian kinerja itu menjadi 2 hal, kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Kualitatifnya itu konteksnya perilaku, kuantitatifnya itu konteksnya real gitu, data gitu. Misalkan katakanlah target sales 90%. Ya sudah 90% tercapai. Artinya eviden itu udah nggak bisa dirubah-rubah lagi gitu ya. Tapi karena kita kan harus memenuhi distribusi normal tadi gitu ya. Memenuhi prinsip distribusi normal dan company kan ada limitasi budget macam-macam gitu ya. Nah, biasanya kita itu dengan kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita itu bisa menyesuaikan antara real pencapaian dengan mengikuti distribusi normal tadi, pola distribusi normal itu dengan memberikan sesuatu yang penilaiannya itu dilakukan smoothing lah ya, itu pada sisi kualitatifnya gitu ya.
Nah, kadang kan orang karyawan tuh nanya, "Loh Pak, saya loh tercapai semua Pak," gitu kan. "Saya loh tercapai semua gitu. Ini 90, ini 80, ini 100. Loh kenapa kok saya tuh nilainya masih C? Harusnya kan saya B," gitu ya. Nah, memang di satu sisi kita harus memilih ada yang lebih bagus daripada dia dari sisi aspek behavior, dari sisi aspek perilaku gitu. Nah, kita jelaskan, "Oke, kamu bagus, target tercapai semua. Tapi kamu ada yang perlu diimprove. Apa? Komunikasi kamu itu masih belum bagus gitu. Kamu itu masih banyak bersinggungan dengan rekan kerjamu gitu. Dalam hal masalah-masalah yang harusnya itu kamu lakukan komunikasi secara baik-baik misalkan. Atau misalkan kamu itu bagus, tapi kamu itu loh kerjanya sendiri gitu ya. Kamu diminta bantu temenmu nggak mau. Apa namanya? Dikasih project ini karena nggak ada di targetmu, kamu nggak ngerjakan karena alasannya, "Oh Pak, itu kan bukan target saya," gitu. Nah, jadi kamu nggak bisa saya kasih B itu karena ya kamu hanya fokus pada target kamu, tapi bukan fokus pada values atau nilai-nilai perusahaan yang tercermin dalam perilaku kamu seperti itu. Nah, biasanya proses demotivasinya itu adalah ketika kita tidak objektif mengkombinasikan antara satu eviden ya. Kalau eviden kan pasti. Kalau kita sudah 90 ya harusnya kita tetap nilai dia 90 gitu ya. Tapi biasanya kita di permasalahan yang lain dalam harus mengikuti pola distribusi normal, kita juga nggak objektif mengkasih feedback dia gitu ya. Misalkan, "Loh Pak, saya kan kecapai semua, tapi kenapa kok saya dapat C?" Ya nggak bisa lah, Bu. Ya kamu C saja gitu. Nah, kadang seperti itu. Kadang juga ada atasan yang, nah, iya kamu C, tapi kan kita harus tetap dipaksa ngikuti distribusi normal gitu. Nah, jawabannya kan nggak pas kayak gitu gitu. Wah, kalau gitu dirugikan dong gitu. Kita dirugikan. Kenapa harus perusahaan pakai konsep distribusi normal gitu? Itu berarti merugikan kita. Padahal kita semuanya kecapai semua. Nah, kadang ada atasan yang nggak mampu menjelaskan itu. Ya itu permintaan bos-bos lah pokoknya lah harus ngikuti disiplin normal. Nah akhirnya dia demotivasi. Itu biasanya terjadi seperti itu. Nah kemudian yang ketiga itu demotivasi adalah apa namanya ketika apa yang dia dapat katakanlah makanya dalam proses penilaian kita tidak hanya berpikir by nilai sesaat, misalkan tahun ini dia dapat apa, terus nanti naik gaji berapa, bonusnya berapa gitu ya. Tapi kita juga harus berpikir jangka panjang. Nah biasanya orang tuh demotivasi, misalkan Mbak Fadila nih, 2020 nilainya A, 2021 nilainya A, 2022 nilainya A. Loh Pak, kok saya masih di sini-sini aja gitu. Kapan saya naik jabatannya? Level golongan nggak naik, tapi padahal kinerja saya A terus loh Pak gitu. Apa yang salah gitu? Nah ini kesalahannya itu yang menyebabkan demotivasi ini pasti ada dua sisi. Nah, yang pertama adalah dia dapat A, coba kita A terus, coba lihatnya itu kerendahan atau enggak gitu ya. Nah kemudian yang kedua dia dapat A terus gitu ya. Kita ini hanya sekedar favoritism nggak gitu. Maksudnya kan kadang karena saya dekat sama Fadila, misalkan, wah Fadila yang bantu ngerjain ini tugas-tugas saya, proyek-proyek saya, udah saya kasih A, misalkan seperti itu. Nah, tapi kita nggak berpikir jangka panjang. Setelah kita ngasih A terus ke dia, what next gitu ya? Harusnya tadi yang disampaikan Pak Ervan itu, dia harusnya sudah kita pikirkan dalam proses succession planning, kaitannya dengan succession planning. Kira-kira target karir dia nanti setelah ini apa? Karena dia sudah kinerjanya bagus gitu. Nah makanya kalau rekan-rekan belajar succession planning itu ada 9 kuadran kan ya, ada 9 kuadran. Nah di kuadran yang kanan itu yang paling ujung kanan atas itu adalah star employee. Nah star employee itu adalah di succession planning itu ada dua kombinasi, ada kinerja, ada perilaku gitu. Nah makanya itu kadang adopt gitu ya. Dia kinerjanya bagus, tapi perilakunya nggak bagus. Nah ini kan sesuatu yang something wrong kita naruh dia di star employee gitu. Nah kalau misalkan kinerjanya bagus, perilakunya bagus, dia taruh di star employee. Nah berarti PR berikutnya itu adalah kita
tinggal menunggu waktu untuk dia bisa naik ke level berikutnya seperti itu. Jadi apa namanya, demotivasi itu bisa kombinasi tadi ya, kombinasi satu gitu ya, saya ulangi, pembekalan kompetensi dalam dia mencapai target itu belum kita lakukan, motivasi gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam hal tadi gitu ya, penilaiannya sendiri tidak objektif gitu ya, atau kita tidak mampu untuk mengeksplain ketika harus menyesuaikan distribusi normal. Nah, yang ketiga tadi, pasca dari penilaian evaluasi kinerja itu, kita nggak memikirkan jangka panjang untuk karir, untuk nasibnya dia itu kira-kira bagaimana ke depannya, seperti itu. Luar biasa ya, menarik sekali penjelasan dari Pak Rohman tadi. Saya yakin apa yang diceritakan Pak Rohman tadi itu adalah pengalaman lapangan ya, karena ketemu Iya. dengan ya orang gitu ya. Ada yang ngeluh, Pak saya ini kok nggak naik-naik ini kenapa? Padahal ini penilaiannya Iya. apa namanya A terus ini kan ya. Oh ternyata di balik A itu juga banyak sekali ya catatannya. Mungkin karena kedekatan, mungkin karena apa dan lain sebagainya gitu ya. Atau demotivasi juga bisa jadi muncul karena kompetensi yang dimiliki ternyata nggak sesuai. Oh ternyata kapasitasnya di sini, kemudian tempatnya di sana misalnya gitu ya. Disuruh mancing tapi apa namanya, disuruh cari ikan tapi bekalnya golok misalnya, nggak cocok gitu ya. Sehingga di tengah perjalanan akan muncul apa namanya konflik batin gitu kan ya, sehingga motivasinya menurun. Baik Pak, moga dilanjut ke pertanyaannya Adinda. Oke. Ya, kemudian untuk pertanyaannya Adinda tadi yang pertama itu bagaimana kemudian target kinerja itu top to down gitu ya, dan kemudian itu bisa menimbulkan kesan apa itu nggak otoriter gitu ya kalau tidak ada diskusi atau komunikasi sebelumnya gitu ya. Ya memang secara ini ya, secara hierarki tadi dari strategi kemudian cascading ke bawah itu memang idealnya itu top to down gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa performance manajemen yang efektif itu adalah ada proses komunikasi. Jadi walaupun ini top to down gitu ya, tetap harus kita lakukan pemahaman gitu ya. Nah, terkadang kegagalan yang terjadi itu adalah melakukan pemahaman. Kenapa kok target ini dibebankan ke dia gitu ya? Kenapa kok targetnya itu segitu? Impact-nya apa? Kontribusi dia di mana gitu. Nah, terkadang gagalnya di situ gitu ya. Sehingga dia merasa berat nih target ini gitu. Nah, ketika nanti teman-teman jadi leader, jadi pemimpin di sebuah organisasi, nah tugasnya itu gitu ya. Tidak hanya jurus tai chi gitu ya. Kalau misalkan apa dari sana lempar ke sana gitu. Enggak, tapi kita ngasih pemahaman gitu. Kenapa kok targetnya sekian? Misalkan kenapa kok dia dibebankan target itu? Nah, kita kasih pemahaman sehingga apa namanya, harapannya di situ kan konsensus itu kan istilahnya ketika pemahaman itu ada, harapannya ada konsensus. Ketika ada konsensus itu ada komitmen gitu ya. Nah, mungkin kita berhasil ngasih pemahaman, penjelasan, tapi tidak ada konsensus dan komitmen gitu. Apa ya, bisa ya misalkan ketika penilaian dilakukan, kamu nggak tercapai di sini itu pernah misalnya waktu Adaro itu ada seorang karyawan yang nggak terima karena nilainya dia itu nggak mencapai target, hanya dia nilainya dapat D atau E gitu. Nah kalau dia dapat D atau E maka bonusnya itu 0 gitu ya. Nah akhirnya dia nggak terima, terus kemudian dia eskalasi ke dinas tenaga kerja gitu ya, dinas tenaga kerja ke dinas tenaga kerja. Tapi penilaian kinerja ini di luar dari konteks normatif undang-undang. Jadi di undang-undang itu tidak ada regulasi tenaga kerja yang mengatur bahwa penilaian kinerja harus disepakati antara karyawan dan buruh gitu ya. Atau penilaian kinerja akan apa namanya, melanggar ketentuan undang-undang, kemudian tidak terjadi fairness atau di dalamnya. Nah, itu enggak ada gitu. Nah, sehingga
pada waktu itu sama Dinas Tenaga Kerja dijawab gitu. Ya mohon maaf Pak gitu. Untuk penilaian kinerja itu adalah murni kebijakan internal perusahaan, sehingga dari kami dari Dinas Tenaga Kerja tidak melihat ada potensi pelanggaran di situ. Jadi silahkan komunikasi dengan perusahaannya kembali. Jadi seperti itu. Jadi memang ya untungnya regulasi itu tidak serigid ini untuk penilaian kinerja, karena memang ya ini sudah best practice gitu yang disampaikan Pak Ervan tadi, memang best practice yang memang didorong di organisasi itu, sehingga mekanisme perselisihan itu hanya selesai di dalam, tidak dibawa ke ranah hukum lah seperti itu gitu. Nah, bahkan kalau misalkan di peraturan perusahaan itu dicantumkan gitu ya, ada di peraturan perusahaan itu dicantumkan kalau 2 kali berturut-turut, 2 tahun berturut-turut itu kinerjanya di bawah rata-rata, maka dia akan di PHK. Ada yang lebih lembut lagi, dia akan dilakukan SP, nanti setelah 6 bulan nggak ada peningkatan akan naik sampai PHK gitu ya. Ada yang sampai seperti itu. Ada yang tidak tertulis, seperti halnya Unilever, mungkin Coca-Cola dulu juga sama, karena perusahaan multinasional gitu ya. Waktu saya di Sampurna itu nggak tertulis. Kalau kita dapat D gitu, ya malu sendiri. Jadi apa namanya, ya sudah underperformance, kita sudah tahu gitu. Dan biasanya itu sudah terjadi proses mutual agreement atau perjanjian bersama, akhirnya tanda tangan keluar kita dari perusahaan itu karena ya dianggap underperformance. Biasanya itu pada posisi sales ya Pak Ervan ya. Biasanya sudah ada agreement di awal ketika jadi sales gitu ya, teman-teman nanti jadi sales manager atau sales supervisor, itu ada agreement di awal. Ketika tidak mencapai target penjualan, ya maka ya akan out gitu ya, akan ada mutual agreement tadi gitu. Nah itu kondisinya seperti itu. Yang kedua dia apa ya? Saya lupa. Ini yang 85% kegagalan pencapaian kinerja itu biasanya kan dari penyusunan dan sasaran kerja gitu, terus skema 2 arah komunikasi gitu Pak. Nah terus tadi contohnya hasil evaluasi gitu. Nah kalau misalkan hasil evaluasi udah dibagikan, kita sebagai atasan tuh harus bersikap seperti apa Pak untuk hal tersebut? Apakah kita harus mengevaluasi mereka secara personal atau bagaimana? Ya, oke. Ya memang kita ketika, makanya saya dorong teman-teman gitu ya, mumpung masih di kampus gitu ya, untuk bisa istilahnya menyisihkan sekian persen waktunya lah, 10% waktunya gitu, atau mungkin berapa persen teman-teman yang punya time managementnya gitu, yang terbaik gitu ya, itu untuk ikut aktif di organisasi gitu ya, baik itu mungkin PKM, BEM gitu ya, atau mungkin organisasi beasiswa gitu ya, atau mungkin organisasi tingkat universitas lainnya gitu, atau UKM apa gitu, itu dipersilahkan gitu ya, karena saya gitu ya, dengan basic saya fisika, kemudian saya di HR gitu ya, itu murni gitu ya, saya bisa seperti ini itu karena ya salah satu ya waktu di kampus tidak hanya belajar di kuliah, tapi juga ya belajar di organisasi, walaupun skalanya ya kepanitiaan kecil gitu, karena dari level kepanitiaan kita bisa belajar, misalkan ngasih proposal saja kita kan komunikasi, terus kemudian rapat program kerja kita juga ya berdebat gitu ya, atau menjelaskan, terus ketemu orang banyak. Nah itu akan sangat membantu ketika teman-teman itu ke dunia kerja gitu ya. Tanpa itu mungkin bisa gitu ya, tapi ya butuh proses, kemudian ya butuh pembiasaan, dan juga ya karena ketika istilahnya mungkin ya performance management ini artnya lah ya, di manajemen ini, di ilmu manajemen itu artnya itu di performance management ini sebenarnya. Mungkin kalau kayak istilahnya sama kayak mirip change management juga sebenarnya, karena performance management ini not only result gitu ya, tapi ya kita di situ juga merubah
orang dari yang performanya biasa jadi luar biasa. Jadi ya dari yang luar biasa itu tetap bisa mempertahankan. Dari yang bisa mempertahankan naik ke yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, itu gitu. Ketika misalkan dia underperformance, kita dorong untuk dia bisa jadi masuk ke performance gitu. Nah, ini artnya di sini sebenarnya dan ya bagus teman-teman sudah dapat bekal ini di S1 di UB dalam hal manajemen kinerja karena ini seninya di sini gitu. Seninya nah, di sini siklusnya itu pasti tiap tahun ketemu gitu ya. Kayak saya nih baru menilai kemarin akhir tahun November Desember baru dinamika kalibrasi menilai mengkomunikasikan. Nah ini sudah setting target lagi harus nyusun lagi target gitu cepat gitu ya dan ya itu butuh energi teman-teman. Jadi butuh energi ya bayangin kalau misalkan kayak rekan-rekan misalkan kayak punya tim member misalkan punya tim member 10 saja. Saya kan member saya 18 ya, 18 orang gitu ya. 18 orang itu menyisakan waktu untuk komunikasi hasil kinerja gitu. Itu satu orang ya itu tergantung gitu. Ada yang setengah jam selesai, ada yang 15 menit selesai, ada yang 2 jam nggak selesai, ada yang 3 jam nggak selesai, ada yang sehari selesai, besoknya komplain lagi gitu. Lupa saya kan senior di sini, kenapa saya harusnya lebih tinggi dari sini dan sebagainya gitu. Sedangkan saya misalkan masih junior di sini, ya masih ada banyak yang senior yang ada di sini. Nah, ini butuh seni gitu. Nah kalau karena ini seni gitu ya, secara teknis sudah dibekali sama Pak Ervan dan tim dosen. Nah, tinggal secara non teknis soft skill-nya teman-teman ini ya asah sendiri gitu ya dengan ikut komunitas di luar, volunteer, kemudian PKM atau Ormawa atau mungkin UK yang kayak teater atau apa itu nggak masalah itu apapun passionnya organisasi apapun mau seni mau formal non formal diikuti saja karena sangat bermanfaat gitu ya ketika ya ini gitu misalkan toolsnya manajemen kan banyak performance manajemen aja ya seni ini dalam hal implementasinya gitu belum lagi yang change manajemennya belum lagi nanti yang ke industrial relationnya belum lagi nanti ke rekrutmennya gitu nah sehingga kalau teman-teman sudah punya bekalnya yang sifatnya soft skill saya pikir teman-teman bisa berkarir jauh lebih baik daripada ya saya dan Pak Ervan lah tentunya. Terima kasih Pak Rohman, keren sekali ya sharing dari Pak Rohman tadi. Jadi teman-teman semua memang untuk bisa menjalankan tugas dengan baik khususnya di human resource management apalagi di bagian manajemen kinerja ini challenging sekali memang ya. Saya setuju dengan disampaikan oleh Pak Rohman tadi bahwa ya di sini artnya itu, di sini seninya itu. Bagaimana mengkomunikasikan ke orang-orang yang menolak dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam respon ketika ada target kinerja yang baru gitu ya. Sehingga seninya menghadapi orang yang ada di sini gitu ya. Kalau saya dulu Pak Rohman di penjualan dari sales supervisor kemudian di district sales manager ya yang saya hadapi ya tim saya saja. Tapi kalau manajemen kinerja ini kan mengukur semua orang gitu kan ya. Bisa semua lintas bidang kan ya, lintas departemen sehingga kan sangat menantang. Nanti ketemu dengan departemen ini mungkin beda lagi orangnya nurut. Iya. Kalau orang di lapangan misalnya, wah ini responnya juga pasti akan beda lagi sehingga betul-betul seni banget ini ya yang nanti akan berlaku. Ada yang lucu juga, Pak Ervan. Kalau misalkan yang di lapangan tuh ya komentarnya ya lucu-lucu. Oh, Pak pakai kinerjaan, wes aku pasrah dinilai apa gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang Pak ya bagus ini Pak gitu dan sebagainya. Jadi modelnya beda-beda lah gitu. Bahkan satu kan kayak di kita itu ada 10 KPI ya, ada 10 target kinerja.
di luar dari perilaku. Nah, pada waktu awal-awal 2020 saya implementasikan, satu target kinerja untuk dapat konsensus saja, itu bisa 2-3 kali meeting, itu nggak selesai. Gitu. Khususnya untuk fungsi-fungsi yang ya apalagi nih kayak misalkan saya di PLTU gitu ya, itu kan di bagian operation itu kan orang-orang engineer nih, orang-orang yang logiknya itu lebih main gitu. Jadi sama mereka itu targetnya begini sudah di statistik dulu sama mereka. Oh nggak bisa Pak, ini nggak mungkin kecapai Pak. Gitu. Coba bisa dibayangkan teman-teman ya bagaimana seninya nanti ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Tapi jangan salah ya, teman-teman ini kan di manajemen, sedangkan Pak Roman ini statistik, tapi bisa menjalankan tugas itu ya. Seharusnya ini bidangnya teman-teman ini yang nanti di manajemen. Sehingga sarannya Pak Roman tadi juga saya menegaskan kenapa saya juga berkali-kali pesan ke teman-teman mahasiswa, aktiflah di organisasi, karena di sana nanti kita akan latihan ketemu dengan orang dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam budaya, yang itu nanti isinya orang-orang di kantor, di perusahaan, ya itu cerminannya gitu ya. Kalau kita nanti terbiasa berinteraksi dengan orang-orang itu juga nanti akan lebih mudah beradaptasi ketika berinteraksi dengan orang-orang yang ada di kantor dengan berbagai macam sikap, penolakan, penerimaan, nurut, membangkang, dan lain sebagainya gitu ya. Baik, kita masuk ke sesi yang kedua ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan untuk bersiap-siap gitu ya. Oke, mungkin ini sesi terakhir karena nanti kita akan akhiri kelas kita mungkin di jam 20.30 ya. Biar waktunya bisa efektif gitu ya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya lagi kepada Pak Rohman, boleh angkat tangan. Ini yang tercatat baru Fadilah sama Adinda. Ayo silakan, yang lain. Intan tadi belum ya, Intan ya. Intan ada, Sofi, Arkan juga ada ini, Winnie. Ayo silakan dimanfaatkan kesempatannya. Baik Pak, saya izin bertanya. Winnie ya, oke. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winnie Aurelia dari kelas Manajemen Kinerja BB. Saya mau bertanya Pak, saya itu mengetahui ada salah satu perusahaan di daerah saya, mungkin juga ada perusahaan lain yang melakukan hal yang sama, yaitu pada tahap penerimaan karyawan, mereka meletakkan proses MCU atau Medical Check-up dan training setelah pernyataan kelolosan. Jadi pendaftar yang lolos itu setelahnya langsung MCU atau Medical Check-up dan training, barulah setelah itu mereka kerja di lapangan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika ternyata dalam proses MCU dan training itu hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi perusahaan, Pak? Dan tentunya ini kan akan mempengaruhi kinerja juga ke depannya. Dan menurut Bapak, apa perusahaan tersebut meletakkan MCU dan training setelah penerimaan? Terima kasih. Oke, berkaitan dengan rekrutmen ya. Ini Winnie ini berpikirnya jauh ya. Maksudnya kaitannya untuk menyiapkan sumber daya yang bisa diajak kerja mencapai target gitu ya. Memperhatikan dari proses seleksi di medical check-up-nya. Oke, silakan mungkin satu lagi. Ada yang mau tanya? Saya izin bertanya, Pak. Karisma, ada Karisma, Pak. Baik, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Karisma dari Manajemen Kinerja BB. Di dalam PPT Pak Rohman tadi kan di dalam roda PMS ada KPI, target dan kesepakatan kinerja, pemantauan, performance dialog, reward, dan juga konsekuensi. Nah, di dalam pemantauan ini kan ada menciptakan transparansi dan membantu manajemen untuk menemukan hambatan agar dapat ditangani secepatnya ya Pak. Nah, bagaimana yang dimaksud pemantauan untuk menciptakan transparansi di dalam perusahaan itu ya Pak? Terima kasih. Oke, berkaitan dengan pemantauan atau pengendalian ya dalam
Transparansi tadi. Performance Management System ya, atau PMS. Tapi tadi Karisma kok tanyanya kenceng banget itu ya. Saya khawatir lagi PMS ini sih Karisma ini ya. Ini kok apa namanya serius semua ini ya. Oke, itu tadi Pak dari berkaitan dengan transparansi implementasi dari performance management system kaitannya dengan pemantauan atau pengendalian. Monggo Pak Rohman. Ya, jawab yang Mbak Karisma dulu nih karena takut dimarahi saya tadi. Oke. Ya, Mbak Karisma tadi pemantauan ya dalam kaitannya untuk menciptakan transparansi gitu ya. Memang untuk metode pemantauan kinerja baik itu yang sifatnya kuartal atau semester gitu ya. Ini tujuannya ini sebagai rambu-rambu lah. Artinya apa? Misalkan kan kita itu nggak enak ya. Misalkan sebagai individu gitu ya, ketika kita dikasih target terus didiemin gitu ya, nggak dievaluasi, terus tahu akhir tahun nih nilaimu A, nilaimu B gitu. Nah itu kan kurang enak gitu ya. Kalau misalkan bagus sih nggak masalah gitu ya. Tapi ketika nggak sesuai ekspektasi gitu ya, itu yang terkadang itu kan perlu pemahaman lebih lanjut. Nah harapannya dengan model pemantauan kuartal, semester gitu ya, mid review gitu ya. Ini dilakukan tadi yang saya sampaikan gitu. Itu dilakukan pengecekan kira-kira satu gitu ya. Apakah targetnya itu masih valid? Ya, katakanlah misalkan nih tadi target penjualannya katakanlah 100 juta. Tapi ternyata ada COVID gitu ya. Lockdown di semua area gitu ya, sehingga mobilisasi dibatasi gitu ya. Nah, artinya apa? Seorang atasan dia akan evaluasi gitu ya di kuartal atau di pertengahan semester gitu. Oh kira-kira dengan kondisi ini kayaknya nggak mungkin nih tercapai seperti ini. Maka dilakukan evaluasi pemantauan lagi di mid year atau di semester atau di kuartal tadi untuk merevisi target tadi untuk bisa dicapai gitu. Nah itu salah satunya itu. Yang kedua adalah sebagai rambu-rambu gitu ya. Rambu-rambu misalkan nih targetnya tadi 100 juta gitu ya. Kondisinya normal-normal aja nih, tidak ada COVID, tidak ada hambatan apapun gitu ya. Nah, ini sudah bulan 10 misalkan, kurang 2 bulan lagi, pencapaiannya itu masih 50 juta. Nah, itu metode monitoring itu, controlling itu adalah atau pemantauan itu tujuannya itu untuk mengingatkan, 2 bulan lagi loh ya, kamu itu masih pencapaiannya segini, targetmu 100, kamu masih 50 gitu, yakin kamu bisa kecapai di sini gitu ya, kamu harus kerja keras nih, kalau enggak, kamu akhir tahun nggak kecapai target, nilaimu akan seperti ini gitu. Nah itu tujuannya konteksnya terhadap transparansi itu seperti itu, sebagai sinyal atau alarm awal gitu ya, ketika itu misalkan nanti akan berdampak negatif dan juga sebagai bentuk koreksi kalau misalkan sudah tidak relevan atau tidak objektif lagi dari KPI-nya gitu ya. Nah itu untuk Mbak Karisma gitu ya. Nah kemudian Mbak Winnie tadi gitu ya. Mbak Winnie penerimaan dulu, terus kemudian MCU training, kira-kira itu seperti apa gitu ya kaitannya gitu ya. Nah ya memang masing-masing perusahaan kan punya proses atau prosedur masing-masing gitu ya. Kalau di tempat saya termasuk juga di beberapa company waktu di Adar, atau di Sampurna gitu ya, yaitu ya MCO itu ya masuk bagian dari proses penerimaan karyawan gitu ya. Tapi ketika misalkan katakanlah itu sudah masuk gitu ya, itu ada MCU rutin gitu ya, MCU rutin yang tujuannya ya evaluasi kesehatan saja gitu ya. Kaitannya bagaimana nanti hasil dari kesehatan misalkan nih dia ada catatan kesehatan. Nah, ternyata targetnya dia ada kerjaan yang sifatnya fisik gitu ya. Nah, itu juga sama dengan kaitannya dengan pertanyaan
karisma tadi gitu ya. Misalkan nih kita ada MCU di tengah tahun, terus ternyata kondisi kesehatan kita drop di situ. Nah, maka monitoring kinerja itu juga mengevaluasi di situ. Nah, kira-kira dengan kondisi kesehatan dia kecapai nggak nih? Kalau enggak, ya kita rubah targetnya gitu ya. Kita lakukan rotasi orangnya ke posisi yang lain seperti itu. Nah, ini yang kaitannya seperti itu. Termasuk juga kaitannya dengan training misalkan. Ketika misalkan dia sudah di training nih, misalkan seseorang sudah di training, ternyata hasil dari training itu cukup bagus dan ternyata perusahaan itu ingin mengimplementasikan hasil training itu di kinerjanya gitu ya, di target kinerjanya. Nah, itu bisa perusahaan itu merubah. Oke, karena kamu sudah training ini, saya minta hasil training kamu diimplementasikan, maka saya kasih kamu target kinerja ini gitu ya. Target kinerja ini menggantikan target kamu yang sebelumnya, misalkan seperti itu. Atau sebaliknya, karena kamu belum training ini, maka target ini nggak relevan lagi. Jadi saya rubah targetnya menjadi yang seperti ini. Nah, kondisinya bisa seperti itu, Mbak Winnie. Mudah-mudahan menjawab ya untuk Mbak Karisma sama Mbak Winnie. Terima kasih, Pak Irfan. Baik, terima kasih atas jawabannya ya dari Pak Rohman. Itu juga dari Pak Rohman tadi menjawab apa namanya berdasarkan juga pengalaman di beberapa perusahaan yang di mana beliau pernah bekerja ya, termasuk di Adaro atau di Unilever gitu ya. Oke, mungkin saya buka satu kesempatan lagi untuk penanya, gitu ya. Sebelum nanti Pak Rohman mau memberikan apa namanya tadi role play ya. Nah, ini ada Beril ya. Beril, silakan Beril. Ini kesempatan terakhir ya untuk yang tanya jawab. Silakan Beril. Oh, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya untuk pertanyaan saya. Kan saya dalam organisasi memiliki OKR atau objektif key result saya di departemen saya. Nah, pertanyaan saya, kalau misal nanti kan misalkan di OKR saya itu di bulan Maret tuh tidak tercapai itu tentang key result-nya dan tentang kayak objektif juga tidak tercapai. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau misalkan OKR tersebut atau key result saya itu bisa diubah nanti di bulan selanjutnya karena atas dasar evaluasi saya di bulan Maret, atau yang mungkin diubah adalah bagaimana cara untuk saya maksimalkan kinerja saya, Pak. Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Ini Mas Beril cerita di pengalaman organisasi di kemahasiswaan ya. Ya. Oke, ini apa namanya? Karena Mas Beril aktif di organisasi, ya kemudian apa namanya sharing berkaitan dengan kekhawatirannya ketika nanti key result yang mau dicapai itu kemudian nanti tidak bisa terrealisir gitu ya. Kemudian nanti bagaimana? Monggo Pak Rohman untuk bisa memberikan responnya. Baik, terima kasih Pak Irfan, Mas Beril pertanyaannya. Jadi memang dalam merevisi target gitu ya, merevisi target atau key objektif dari apa yang harusnya kita capai gitu ya, itu memang tidak serta-merta kemudian kita bisa merevisi begitu saja gitu ya. Biasanya revisi target itu memang disebabkan oleh faktor yang tidak bisa kita kontrol gitu, termasuk yang di luar kontrol company juga gitu. Tapi kalau misalkan itu masih under control dan kemudian kita ngerubah, ya itu ya nggak artinya itu nggak komitmen lah, artinya dengan apa yang sudah kita janjikan gitu. Biasanya kan kalau di organisasi mahasiswa kan ada itu tuh, ada visi misi gitu ya sebelum menjabat gitu ya. Ya sudah, kalau misalkan selama itu memang masih under control gitu ya, ya kita harus komitmen untuk melanjutkan itu gitu. Artinya ketika itu tidak tercapai dalam periode tertentu dan masih ada waktu, ya berarti yang kita evaluasi itu adalah how to-nya, metodologinya gitu ya. Bagai approach-nya atau istilahnya pendekatannya yang harus kita rubah gitu ya. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang
di luar kontrol kita gitu ya. Biasanya kalau di beberapa itu kan ada yang circle of influence gitu ya. Kalau itu masih bisa kita kontrol ya sudah gitu. Tapi kalau sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, COVID misalkan, tadi yang konteksnya penjualan kan nggak bisa kita kontrol, company juga kontrol ya. Ya sudah firm kalau misalkan itu bisa dievaluasi gitu. Tapi kalau misalkan, Pak, ini Pak targetnya nggak bisa nih Pak 100 juta, kenapa gitu? Iya Pak, karena sekarang akhir-akhir ini Malang agak macet Pak gitu. Saya agak susah nih menjangkau sampai ke area-area untuk penjualannya. Nah itu kan ya istilahnya masih under control lah kalau itu gitu. Tapi kalau yang sudah sifatnya istilahnya emergency, sifatnya luar biasa dan tidak kita bisa kontrol gitu ya di luar lingkungan eksternal company. Misalkan regulasi, misalkan kayak contohnya, misalkan nih kita kayak di perubahan regulasi, misalkan katakanlah sekarang kan ada perubahan regulasi, misalkan masalah limbah B3, misalkan limbah batubara sekarang kan menjadi limbah non B3 gitu. Nah kalau dulu misalkan masih limbah B3, nah karena ada perubahan regulasi, kita nggak perlu lagi monitor limbah batubara karena sudah non B3 gitu. Misalkan seperti itu kan di luar kontrol kita gitu. Jadi ya regulasi atau sesuatu emergensi atau yang kejadian luar biasa itu baru. Tapi kalau tidak, yaitu ya bagian dari komitmen yang harus dipenuhi, Mas Ferry. Oke, matur nuwun Pak Rohman atas responnya ya. Jadi yang dilihat nanti, yang direview atau dievaluasi, jadi tidak hanya sekedar tenaganya, manusianya ya, tapi juga mungkin ada faktor-faktor lain atau bisa jadi target yang dibebankan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, tadi Pak Rohman sempat juga kan cerita ketika menentukan target tertentu itu kenapa target kinerjanya berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau saya di penjualan dulu itu karena pertimbangan wilayah tersebut memiliki potensi yang berbeda sehingga antar individu itu beban targetnya juga berbeda gitu. Kalau nanti dipukul rata sama sedangkan potensi yang dikuasai, daerah yang dipegang itu tidak sama, juga ini tidak mengedepankan unsur keadilan ya bagi yang lain atau bagi semuanya. Baik, Pak Rohman, ini untuk sesi diskusi kita sudah selesai. Berkaitan dengan apa tadi yang Pak Rohman sampaikan untuk role play, nanti mekanismenya bagaimana Pak ya? Mungkin nanti kita diskusi dengan jenengan, kira-kira nanti studi case-nya seperti apa, dan di sesi berikutnya kita implementasi gitu mungkin Pak. Oke Pak. Jadi Pak, kemarin saya juga sebenarnya mau mengawali pembicaraan itu supaya nanti apakah nanti tugas akhirnya dari kegiatan ini satu tugas untuk 3 pertemuan ini yang nanti kita taruh di akhir atau nanti seperti apa nanti kita diskusikan lagi Pak Rohman. Baik, saya kira itu untuk pertemuan perdana kita untuk kelas kolaborasi, baik saya katakan pada mata kuliah manajemen kinerja ataupun kelas kolaborasi secara keseluruhan ya di Departemen Manajemen ini. Dan saya sangat senang sekali malam hari ini karena kita diskusinya selama ini di kelas gitu ya, ada istilahnya banyak membahas tentang konsep gitu ya. Kalau saya cerita pengalaman itu mungkin dari satu sisi. Nah, sekarang pada malam hari ini diperkuat oleh Pak Rohman ya dengan pengalaman lapangannya yang juga memang bergelut di dunia itu ya, di Human Resource Management gitu ya. Sehingga bisa memperkuat pemahaman kita berkaitan dengan apa yang selama ini kita diskusikan di kelas. Dan pertemuan-pertemuan berikutnya tentu nanti akan semakin menambah pengetahuan kita berkaitan dengan mata kuliah kita manajemen kinerja. Pertemuan berikutnya nanti akan saya diskusikan lagi dengan Pak Rohman
Karena kalau minggu depan, misalnya hari Rabu itu tidak bersamaan dengan malam tarawih Pak yang pertama gitu ya. Saya pindah ke depan hari Rabu lagi gitu ya. Biar apa namanya tanggung jawab kita untuk kelas kolaborasi ini dan selesai gitu. Tapi karena minggu depan ini malam pertama untuk sholat tarawih, jadi mungkin kita nanti akan atur lagi. Dan sepertinya waktu yang memungkinkan selain di hari libur ya nanti kita akan ambil waktu malam gitu ya. Sepertinya teman-teman sepakat Pak kalau nanti kita selesaikan di bulan puasa 3 pertemuan itu atau sisa 2 pertemuan yang akan datang biar nanti setelah Ramadan sudah tidak ada lagi untuk pelaksanaan kelas kolaborasi ini. Mudah-mudahan nanti kita diberikan kemudahan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas ini sampai selesai. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sharing knowledge-nya dari Pak Rohman dari Python. Sekali lagi terima kasih dan juga teman-teman yang hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan kelas kolaborasi dengan topik pelaksanaan kinerja. Saya mewakili program studi manajemen, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Untuk sesi pertemuan kita pada malam hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irfan, terima kasih Matur nuwun teman-teman sanget. semuanya.